Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone 6s Plus yang ternyata di tahun 2024 ternyata nggak seburuk itu loh setelah gue pakai teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke unit 6s Plus gue aja. Jadi ini adalah unit 6s Plus gue dengan storage 16GB. Kemudian warnanya rose gold dan full set ya kelengkapannya teman-temannya. Jadi setelah gue pakai hampir sebulan ya bentar lagi, ternyata gue sangat-sangat di luar ekspektasi, masih merasa kayak wow, ternyata di luar dugaan gue 6s Plus itu masih berfungsi ya untuk menunjang pekerjaan gue sehari-hari. Jadi kalau untuk 6s Plus ini sendiri itu rilis tahun 2015 ya, berarti sekarang umurnya udah 9 tahun. Kemudian di sini untuk material bodinya ini, di sini akan kita bahas pertama kali. Untuk bagian depan sudah diproteksi oleh Corning Matte Glass, tapi untuk bagian frame dan juga bagian belakang ini masih menggunakan material aluminium. Yang menurut gue secara pribadi, material aluminium itu minusnya adalah gampang bengkok ya. Ini terjadi di varian iPhone 6 dan varian iPhone 6s yang memang banyak kejadian iPhone-nya ngeband seperti ini, bengkok guys ya. Kemudian yang kedua, aluminium itu adalah konduktor menurut gue secara pribadi. Jadi suhu panas itu akan gampang timbul di varian iPhone 6, varian iPhone 6s, varian iPhone 7 yang masih menggunakan ya seperti aluminium seperti ini teman-temannya. Ini yang bisa menjadi catatan dari gue secara pribadi teman-temannya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk dari sisi chipset di iPhone 6s Plus ini sendiri masih menggunakan chipset A9 yang ternyata di luar dugaan tahun 2024 itu gue masih bisa menggunakan beberapa aplikasi penting di tahun 2024. Yang pertama gue masih bisa menggunakan aplikasi Instagram di 6s Plus ini teman-temannya. Kemudian untuk WhatsApp kerjaan gue juga masih bisa, YouTube Studio masih bisa, Threads masih bisa, Spotify, YouTube, detik.com, dan juga untuk aplikasi My Excel juga masih berfungsi dengan normal. Hanya aplikasi ini doang sih yang bisa gue install di iPhone 6s Plus gue ini, karena juga storage-nya cuma 16GB, jadi gue nggak bisa install apa-apa lebih banyak teman-temannya. Jadi di sini gue cuma prefer untuk kerjaan gue, karena seperti yang kita tahu iPhone 8 gue kan udah sold ya ke pemilik yang baru. Jadi sekarang gue berpindah dari iPhone 8 ke iPhone 6s Plus untuk gue coba nih untuk pekerjaan gue sehari-hari itu apa menunjang atau tidak teman-temannya. Jadi so far ternyata hampir 2-3 harian ini gue menggunakan iPhone 6s Plus untuk pekerjaan sehari-hari itu ternyata aman-aman aja guys ya. Nah kemudian kalau untuk dari sisi kamera, nah kamera memang di iPhone 6s Plus ini sendiri itu cuman di angka 12 megapiksel satu lensa doang guys ya. Nah kalau untuk kamera di bagian depan di angka 5 megapiksel, bukan sebuah resolusi yang spesial sih, malah terlampau kecil banget ya untuk zaman sekarang, dimana rata-rata sekarang resolusi kamera tuh di angka 48 megapiksel ke atas. Tapi ini iPhone dan kualitasnya memang menurut gue ya selama cahayanya cukup masih cukup terjaga teman-temannya kalau untuk hasil dari kamera iPhone 6s Plus guys. Oke guys, kemudian gue akan masuk dari sisi baterai. Kalau untuk baterai di iPhone 6s Plus ini sendiri di angka 2700-an mAh teman-teman ya. Jadi di angka 2700-an mAh sejujurnya gue bisa tembus 3-4 jam teman-teman ya. Karena jujur ya, gue nggak main game. Gue bukan tipikal yang suka main game lagi. Sehari-hari gue cuma buka WhatsApp ataupun Instagram. Malam-malam gue suka baca berita di Detik guys ya. Jadi sebenarnya kalau untuk memakai 3-4 jam itu sebenarnya masih bisa-bisa aja guys ya. Nah di sini kalau untuk pemakaian gue hari ini tuh di angka 2 jam 56 menit, dimana gue banyak buka Safari dan juga kadang-kadang buka Instagram dan WhatsApp teman-temannya. Tapi untuk beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, gue yakin ini akan banyak gue pakai buat kerjaan gue seperti buka WhatsApp dan juga Google Maps teman-temannya. Nah jadi di sini gue ingin share ke kalian, selain baterainya menurut gue secara pribadi 2700-an itu memang kecil banget, tapi untuk gue ya personally itu mencukupi karena gue nggak main game, gue cuma buka WA dan juga IG ataupun berita di Threads teman-temannya. Kemudian untuk RAM-nya cuma 2GB bukan sebuah hal yang luar biasa sih teman-temannya, tapi seperti yang kita tahu Apple itu walaupun RAM-nya cuma 2GB atau 6GB, tapi ternyata untuk performanya masih terjaga karena itu juga diakibatkan oleh efisiensi dari
iOS-nya Apple teman-temannya. Nah, kebetulan kalau kita ngomongin untuk iOS di iPhone 6s Plus ini sendiri, untuk iOS mentok itu di angka 15 teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri iOS 15.83 dan sampai detik ini ternyata belum ada updatean terbaru. Sekarang kayaknya Apple itu lagi fokus banget dengan iOS 18 ya, udah ada 18.0.1 guys ya. Jadi kalau untuk 6s Plus ini sendiri masih mentok di 15.83 dan gue yakin masih dapetin kok update minor kedepannya untuk iOS 15 ini teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya gue pengen sharing ke kalian kalau untuk 6s Plus ini akhirnya gue putuskan untuk gue jadikan sebagai handphone utama untuk beberapa bulan ke depan, karena ternyata sebenarnya dari sisi baterai lebih kenceng daripada iPhone 8 gue yang udah sold teman-temannya. Nah, kalau kalian nanya ke gue apa sih kelemahannya dari iPhone 6s Plus ini sendiri, yang pertama mungkin dari sisi baterai. Jadi kalau saat kalian install sesuatu aplikasi baru di sini itu panasnya lumayan berasa teman-temannya dan lumayan menguras baterai. Tapi setelah itu dia adem sendiri. Jadi selama gue nggak menginstal aplikasi baru, gue rasa aman-aman aja. Dan kalau kalian tanya ke gue, iPhone 6s Plus gue ini pernah nggak mati tiba-tiba? Nggak pernah sama sekali teman-teman. Jadi so far ternyata untuk iPhone 6s Plus gue ini di luar dugaan ya cukup menunjang pekerjaan utama gue, karena satu, gue nggak main game. Buat kalian yang nanya buat main game masih bisa atau nggak, gue coret ya untuk 6s Plus ini udah jelek banget ya. Selain itu dari sisi kameranya gue bisa bilang ini average standar doang. Kalau nggak bisa dibilang jelek ya gue bilang enough standar doang. Tapi kalau kalian tanya bagus atau enggak, selama cahayanya itu cocok, cahayanya terang dan di siang hari, gua rasa nggak mengecewakan sih teman-temannya. That's why gue bisa bilang ke kalian bahwa kalau untuk 6s Plus ini di tahun 2024 ini sangat mengejutkan gua. Ternyata 6s Plus ini masih menunjang pekerjaan gua sehari-hari. iPhone 13 yang lagi iPhone 13 di sini ya. iPhone 13 ini adalah iPhone best model terbaik untuk zaman sekarang, tapi gue memutuskan untuk tetap menggunakan iPhone 6s Plus teman-temannya. Walaupun dia layarnya di 6s Plus ini cuma IPS LCD, tapi gue masih nyaman aja guys ya. Karena memang gue secara pribadi ya tipikal orang yang santuy. Selama pekerjaan gue bisa dipenuhi oleh smartphone tersebut, gue akan tetap pakai guys ya. Jadi kalau untuk iPhone 13 gue ini, karena gue masih sayang banget dengan iPhone 13 ini, jadi nggak terlalu gue pakai lagi. Karena iPhone 13 gue ini udah pernah disiksa habis-habisan sama ibu bos ya. Jadi gue tetap ya santai-santai aja guys ya. Nah, dan di sini gue hanya ingin share ke kalian bahwa sebenarnya iPhone jadul itu nggak sejelek itu ya, kalau misalkan performa dan fungsinya tuh masih berfungsi dengan normal, alias part-partnya itu masih bisa works ya, masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kecuali iPhone-nya tuh udah pretelan seperti nggak bisa sinyal keblokir, wifi only, kemudian dia itu nggak bisa fingerprintnya, kemudian turunnya nggak bisa. Turun di 6s Plus ini belum ada sama sekali teman-teman. Jadi yang penting fungsi-fungsi utamanya itu masih berfungsi dengan maksimal. Contohnya untuk di fingerprint di iPhone 6s Plus gue ini, untuk fingerprintnya tuh masih works banget dan tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau untuk turun belum ada ya di iPhone 6s Plus gue ini. Kemudian kalau untuk malam hari, night mode-nya otomatis udah gue setel ya, jadi dia bisa otomatis nyala sendiri night mode-nya. Oke. Jadi sekiannya curhatan gue tentang iPhone 6s Plus yang ternyata di luar dugaan ini bagus banget teman-temannya. Dalam artian menunjang pekerjaan gue sehari-hari. Sekian video gue kali ini. Buat kalian yang nanya, bang, kalau mau gue beli iPhone 6s Plus di tahun 2024 ini masih bagus atau enggak? Bagus, tapi kalau untuk secondary iPhone aja. Kalau untuk handphone utama gue rasa nggak cocok lagi teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye guys.